Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Samsia Adinana Fadila dengan NIM 00236167 dari kelompok A8. Di sini saya akan membahas mengenai anatomi abdomen dan digestif. Pertama, yaitu saya akan menjelaskan mengenai lapisan dinding abdomen bagian anterior. Ada 7 lapisan pada dinding abdomen anterior, yaitu yang pertama ada kulit pada bagian superficial hingga ke profunda. Yang pertama itu ada kulit, lalu kedua ada fascia superficialis yang terdiri dari ada fascia camper dan juga fascia scarpa, lalu ada fascia profunda, lalu ada musculi et aponeurosis terdiri dari musculus external obliquus abdominis, lalu musculus internal obliquus abdominis, lalu ada musculus transversus abdominis. Karena ini merupakan potongan longitudinal di bagian sini, selanjutnya, kalau misalnya kita potong di bagian sini, maka akan terdapat musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis. Nah, selanjutnya ada fascia transversalis. Fascia transversalis ini, lalu ada fascia extraperitonealis, fascia extraperitonealis, lalu ada peritoneum parietal. Lalu, selanjutnya membahas mengenai lapisan dinding abdomen bagian posterior. Jadi, berbeda dengan dinding abdomen pada anterior tadi, untuk di bagian posterior terdiri dari 5 lapisan, yaitu ada pertama ada kulit, lalu yang kedua ada fascia superficialis dorsi, lalu ada musculus yang terbagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama ada lapisan musculus latissimus dorsi, lalu ada lapisan kedua ada musculus multifidus, musculus interspinalis, dan musculus obliquus internus abdominis. Lalu yang lapisan ketiga itu ada musculus musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis juga. Lalu untuk lapisan keempat itu ada musculus quadratus lumborum, lalu ada musculus iliopsoas, lalu ada musculus transversus abdominis. Nah, selanjutnya yang keempat ada fascia extraperitonealis yang terdiri dari jaringan lemak. Lalu ada peritoneum parietal ini. Lalu kita akan membahas mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Jadi sistem otot yang ada di abdomen itu dia terdiri dari bagian anterolateral abdominal dan juga bagian posterior abdominal. Nah, bagian anterolateral abdominal itu ada beberapa muskulus. Ada musculus transversus abdominis, internal abdominal oblique, rectus abdominis, lalu ada external abdominal, lalu ada pyramidalis. Terus kalau untuk posterior ada psoas mayor, iliacus, quadratus lumborum, dan psoas minor. Nah, ini dia. Em, ini merupakan muskulus yang ada di bagian abdomen anterolateral. Nah, ini yang merupakan berbentuk seperti huruf V itu merupakan musculus external oblique abdominis. Lalu yang seperti huruf A itu yang ke atas seperti ini, dia musculus obliquus internal abdominis. Lalu yang dia transversal berarti sesuai dengan namanya adalah transversus abdominis. Nah, terus untuk yang di depan sini dia ada rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis di sini. Lalu sistem otot yang ada di bagian abdomen posterior ada musculus psoas mayor, lalu ada iliacus, quadratus lumborum, dan psoas minor. Selanjutnya yaitu ada rectum proprium dan juga analis kanalis. Jadi rectum dan analis kanalis ini merupakan bagian dari gastrointestinal bagian bawah yaitu. Nah, eh,
rektum ini merupakan bagian terminal dari intestinum crassum ya guys. Jadi intestinum crassum ini atau usus besar itu merupakan kelanjutan dari kolon sigmoideum. Jadi rektum ini kelanjutan dari kolon sigmoideum dan ini. Nah ini rektum, kemudian ini ada anal kanal. Terus rektum ini secara skeletopis itu dia terletak setinggi vertebra cervicalis 3 di linea mediana sebelah anterior dari sagum. Nah, terus rektum ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada rektum proprium dan juga kanalis analis seperti itu. Jadi ini rektum proprium, lalu ini kanalis analis yang ini. Rektum proprium, kanalis analis. Yang pertama kita akan membahas mengenai rektum proprium terlebih dahulu. Jadi ketika dia dilihat dari lateral, si rektum ini terdapat flexura sacralis dan juga flexura anorektal seperti itu. Nah, sebenarnya flexura anorektal ini tuh membantu menjaga konsistensi tinja melalui tonus otot puborektalis. Jadi saat defekasi, flexura tuh menjadi tegak dan tinjanya bergerak ke anal kanal ini. Nah, kemudian pada bagian sisi dalam atau tunika mukosanya ini, nah, itu terdapat lipatan-lipatan transversal. Bisa kita lihat di sini, ada lipatan-lipatan transversal ya. Nah, yang disebut plica transversalis recti. Ada beberapa nih, ada yang ini plica transversalis recti yang superior, terus ada yang plica transversalis recti media sama yang inferior. Nah, ketiga ini dinamakan katup Boson, seperti itu. Nah, em, kemudian ada lagi, selanjutnya ada selanjutnya ada zona transisi dari rektum ke kanalis analis yang ditandai oleh linea mediana ini. Jadi linea anorectalis ini nih, linea anorectalis junction. Jadi area ini itu dicirikan dengan adanya perubahan dari plika-plika transversalis ini tadi ke em, menjadi plika longitudinal anal kanal, plika longitudinal anal kanal ini. Jadi perubahan antara plika transversalis ke namanya plika longitudinal anal kanal. Nah, selanjutnya, jadi selanjutnya kita akan bahas mengenai kanalis analis. Jadi rektum ini kan terdiri dari dua bagian, yaitu ada rektum proprium dan juga kanalis analis ya. Jadi kanalis analis itu merupakan lanjutan bagian dari rektum proprium. Jadi anal kanal ini dibagi jadi tiga segmen. Ada zona columnaris, lalu zona cutanea, dan juga zona hemoroidales seperti itu. Jadi yang pertama ada zona columnaris. Jadi zona columnaris ini tuh terdiri dari em, lipatan longitudinal kolumna anales atau Morgagni ini. Jadi dia ada lipatan-lipatan longitudinal. Nah, yang dibentuk dari corpus cavernosum. Epitelnya itu kolumner atau kuboid. Lalu ada pecten analis. Jadi si pecten analis ini, nah pecten analis ini merupakan epitelium squamous kompleks non keratinasi yang menimbulkan zona putih di mukosa atau zona alba. Ini namanya zona putih. Lalu pada garis superior pada zona ini garis superior, dia disebut linea pectinae. Nih, linea pectinae. Jadi dia tuh garis bergerigi yang mengikuti katup anal. Itu. Jadi pada bagian ini terdapat juga valvula analis ini. Nah, yang tadi yang kedua itu ada zona kutanea. Zona kutanea Zona kutanea ini adalah kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Jadi, uh, nih zona kutanea ya guys dari sini. Jadi dibatasi oleh yang namanya linea anokutanea yang ini nih garis ini. Nah, terus maksudnya ada zona hemoroidales. Jadi zona hemoroidales itu tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan atau hemoroid pelebaran dari uh, karena perebaran vena gitu di sekitar hemoroid ini. Jadi pada bagian internal hemoroid itu letaknya tuh ada di di superior dari linea pectinae. Jadi linea pectinae kan ini kan linea pectinae ini. Nah di atasnya di sini berarti di superior bagian linea pectinae ini namanya itu
internal hemoroid. Lalu kalau misal di bagian inferiornya, di bawah lini pektina itu namanya external hemoroid. External hemoroid seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai permukaan dalam yang dijumpai pada kanalis analis. Jadi ada permukaan dalamnya itu ada, tadi kita sudah membahas mengenai kolumna analis atau Morgagni ini. Jadi dia permukaan dalamnya itu ada ini, kolumna analis atau Morgagni. Nah, itu tuh merupakan si kolumna analis ini uh, terdiri dari lipatan tunika mukosa yang terdiri dari 5 sampai 10 lapisan longitudinal. Karena adanya anastomose, arteri dan vena yang cabang dari pars intramuscularis arteri rectalis superior. Kemudian ada valvula analis ini. Idadu merupakan pelipatan mukosa ya, pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Terus ada sinus analis ini. Jadi sinus analis itu yang ada di antara atau cekungan antara valvula analis ini, valvula analis ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai otot apa aja yang ada di kanalis analis. Jadi otot yang ada di kanalis analis itu ada 4 ya. Jadi ada musculus musculus levator ani ini, terus ada musculus sphincter ani externus yang terdiri dari pars profunda, superficialis, dan subcutanea. Lalu ada musculus corrugator cutis ani, terus ada externus internus, lalu oh ya bagian musculus sphincter ani internus yang ini nih. Seperti guys, itu gambar lebih jelasnya yang ini ada levator ani, terus ada sphincter ani externus yang pars profunda, terus lalu ada sphincter ani externus pars superficialis, terus ada sphincter ani internus, lalu ada sphincter ani externus pars subcutanea, dan juga curvatur cutis ani ini. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai neurovaskularisasi rektum dan juga anus. Kita akan membahas mengenai arterinya dulu ya. Jadi membahas pembuluh darah arterinya terlebih dahulu. Jadi arterinya ini dia terdiri dari ada tiga yang memvaskularisasi. Ada arteri rectalis superior, terus ada rectalis media dan rectalis inferior. Masing-masing ini terdiri dari cabang-cabang yang berbeda. Jadi rectalis superior itu dia terdiri dari cabang arteri mesenterika inferior ini. Jadi dia mengalir dari arteri mesenterika inferior, terus dia mengalir ke sini arteri rectalis superior seperti itu. Lalu untuk arteri rectalis media dan juga inferior dia itu cabang dari arteri iliaca interna sama ya. Jadi di sini arteri iliaca interna ini lalu dia ke sini dan juga di sini. Gitu ya. Terus untuk venanya Untuk venanya itu terdiri dari tiga juga, seperti arteri tadi ada vena rectalis superior, terus vena rectalis media, dan vena rectalis inferior. Masing-masing tadi juga dia memiliki alurnya sendiri. Jadi kalau rectalis superior dia akan menuju ke arteri mesenterika inferior, lalu ke vena porta melalui vena splenica ke sana. Lalu untuk arteri rectalis media, dia bakal ke arteri iliaca interna, lalu dia bakal ke ke mohon maaf. Jadi tadi kalau vena rectalis superior dia bakal ke vena mesenterica inferior, lalu ke vena porta melalui vena splenica. Lalu kalau untuk vena rectalis media eh, nanti akan menuju ke vena iliaca interna, lalu dia akan ke vena cava inferior seperti itu. Lalu untuk vena rectalis inferior dia bakal ke eh, pudenda interna ini, vena pudenda interna, lalu dia menuju ke vena iliaca interna, lalu dia ke vena cava inferior seperti itu. Terus selanjutnya inervasi rektum dan juga anus. Kalau inervasi itu untuk yang simpatis, mereka dipersarafi oleh nervus splenocolumbalis. Lalu untuk yang parasimpatis, mereka dipersarafi oleh nervus splenici pelvici. Kemudian rektum bagian kaudal juga mendapat inervasi dari cabang plexus sacralis yaitu nervus pudendus yang disebut nervus hemorrhoidalis inferior. Seperti itu.
Lalu limfo dan infeksi yang bagian limfatikanya untuk bagian anal kanal itu di atas linea pectinae dan linea pectinae dia akan bermuara ke nodus iliacus internus. Lalu yang di bawah linea pectinae akan bermuara ke nodus inguinalis superficial. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai materi peritoneum. Jadi, peritoneum ini merupakan selaput serosa ya, yang melapisi dinding rongga perut dan terletak pada organ perut dan panggul. Kemudian di antara keduanya ini ada kan lapisan namanya lapisan peritoneum parietal dan peritoneum visceral ya. Yang ini peritoneum visceral dan juga peritoneum parietal. Nah, dia akan ada namanya rongganya ini yang berfungsi untuk menyokong dan melindungi organ abdominal sampai dengan pelvis seperti itu. Nah, tadi kan sudah sempat saya singgung ya. Jadi peritoneum ini dia punya dua jenis yaitu ada peritoneum parietal dan juga peritoneum visceral. Apa sih perbedaannya? Jadi peritoneum parietal itu dia itu lapisan yang melapisi bagian dalam dinding. Jadi kalau misal dia ke sana itu kan dia bakal bersentuhan dengan dinding abdomen ya. Jadi itu menjadi bagian dari dinding abdomen gitu. Kemudian kalau yang perhatian yang visceral, dia itu tuh yang melapisi langsung permukaan organ visceral gitu loh. Jadi dia langsung bersentuhan langsung sama organ visceral dari abdominis gitu. Baik sebagian permukaan, kalau misal dia cuma menyelimuti sebagian permukaan aja, peritoneum visceralnya, dia namanya retroperitoneal. Tapi kalau misal dia seluruhnya dia terselubungi gini, dia namanya organnya itu intraperitoneal seperti itu. Jadi itulah perbedaan organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Nah, kalau yang ini dia itu yang ini kan kelihatan ya, dia menyelimuti dari organ-organ ya. Jadi dia namanya peritoneum visceral seperti itu. Terus ada ini nih, dia bersentuhan langsung sama dinding abdomen, berarti dia peritoneum parietal seperti itu. Maaf. Jadi organ-organ apa aja sih yang terselimuti atau yang menjadi bagian dari organ retroperitoneal? Jadi untuk mempermudah, kita akan menggunakan singkatan Seth Cooker. Jadi pertama ada suprarenal gland, lalu ada aorta. Eh, ini Seth Cooker ini merupakan organ retroperitoneal ya. Lalu ada duodenum kecuali pars superior, lalu ada pankreas kecuali cauda, lalu ada ureter, ada kolon ascendens et descendens, lalu kidney, esophagus, rectum, dan juga ya terakhir itu ada rectum. Selanjutnya, eh, kalau untuk eh, kalau untuk organ intraperitoneal itu selain dari bagian tadi yaitu ada gaster, duodenum pars superior, ada jejunum, ileum, appendix vermiformis, kolon transversum, kolon sigmoid, lalu ada cauda pankreas, lien dan juga hepar. Kemudian kita akan membahas mengenai duplikator atau lipatan peritoneum. Jadi, alat pengatung peritoneum atau mesenteri adalah lipatan atau duplikator peritoneum yang membentang dari peritoneum parietal ke peritoneum visceral seperti itu. Kemudian secara sederhana, jadi si mesentery itu tuh merupakan penggantung yang melekatkan viscera dengan dinding abdomen posterior gitu. Jadi melekatkan si viscera ini ke dinding posterior. Nah, contoh-contoh alat penggantung peritoneum itu ada kolon. Kalau kolon itu dia namanya mesokolon. Terus kalau untuk intestinal tenu dia namanya mesenterium. Ini nih, intestinal tenu contohnya ini. Lalu ada appendix itu mesoappendix gitu. Lalu untuk mesenterium sendiri itu merupakan jadi si duplikator peritoneum ini terdiri dari tiga, ada mesenterium, omentum, lalu ada ligamentum. Ada ya ligamentum peritoneum. Jadi mesenterium ini itu tuh lipatan ganda peritoneum yang luas dan berbentuk kipas gitu loh. Terus dia tuh menghubungkan dari jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Jadi menghubungkan si jejunum ileum ke bagian posterior dari abdomen gitu. Terus kalau omentum itu terdiri dari dua, itu ada omentum majoris dan minus. Sebenarnya omentum itu apa sih? Jadi omentum itu tuh merupakan lipatan peritoneum gitu yang membentang dari gaster sampai ke proximal duodenum. Terus ke organ-organ sekitarnya gitu, yang mendekatkan organ-organ yang ada di kavitas
abdominalis gitu. Nah, Syomatum maius itu tuh asalnya tuh dari Mesenterium dorsalis, merupakan jadi itu dia tuh melekatkan pada kurvatura major gaster yang maius ini. Mohon maaf ini yang minus ya guys, yang ini minus. Terus kalau ini tuh yang maius, jadi dia melekatkan antara kurvatura gaster, kurvatura major gaster, terus ke duodenum pars superior gitu. Tidak kelihatan di sini ya, duodenum pars superior ini. Jadi omentum tuh kayak tirai ini loh menutupi ini kan. Jadi itu menutupi kolon transversum dan intestinum tenuum yaitu jejunum dan ileum. Dia menutupi semua ini kolon transversum dan jejunum dan ileum. Terus ada 4 struktur nih yang melapisi dari omentum ini. Jadi ada gastrolienalis, ligamentum gastrolienalis, nih gastrolienalis, ligamentum gastrolienalis, lalu ligamentum gastrocolica, lalu ada ligamentum gastrosplenica, lalu ligamentum splenorenalis, seperti itu. Lalu selanjutnya ada omentum minus. Omentum minus itu merupakan berasal dari mesenterica ventralis, eh, melekatkan dari kurvatura minor gaster ini ke bagian fasies inferior dari hepar seperti itu. Ada 2 struktur nih, ada ligamentum hepatogastricum, lalu ligamentum hepatoduodenal, ligamentum hepatoduodenal yang ini. Selanjutnya yaitu ada ligamentum peritoniae. Jadi ligamentum peritoniae ini tuh merupakan lipatan-lipatan dari peritoneum yang melekatkan organ-organ gitu loh ke dinding posterior dari abdomen seperti itu. Jadi ada beberapa nih. Kalau misal untuk hepar, dia itu ada ligamentum falciform, lalu ada gastrohepatic, ligamentum gastrohepaticum, lalu ada ligamentum hepatoduodenal gitu. Lalu untuk gaster ada ligamentum. Oh ya, mohon maaf kalau untuk tadi untuk yang bagian dinding abdomen anterior itu tuh antara dinding abdomen anteriornya gaster ada ligamentum falciform tuh ya yang menghubungkannya. Lalu untuk antara gaster dan juga hepar dia ada ligamentum gastrohepatik. Lalu untuk hepar dan juga duodenum ada namanya ligamentum hepatoduodenal. Selanjutnya kalau untuk yang gaster menghubungkan gaster dan juga diafragma ada gastrospleniculum, ligamentum gastrosplenicia. Lalu untuk menghubungkan gaster dengan juga lien ada ligamentum gastrosplenic, kemudian untuk menghubungkan gaster dan juga kolon ada ligamentum gastrokolit. Ini gitu. Lalu lalu kita akan membahas mengenai greater sac, lesser sac, dan juga foramen Winslowi. Jadi apa sih greater sac, lesser sac, dan juga foramen Winslow? Jadi tadi kan kita udah membahas mengenai peritoneum ya. Jadi antara antara rongga peritoneum parietal dan juga peritoneum visceral itu ada isinya ya pastinya. Nah, isinya itu namanya tuh ada yang namanya tuh kavitas dari peritoneal atau rongganya itu. Jadi peritoneal cavity itu eh, ruang antara peritoneum parietal dan peritoneum visceral gitu. Jadi itu tuh dibagi jadi 2 ruang gitu loh, yang bisa menjadikan komunikasi antara em, ya komunikasi antara yang mana greater sac dan juga lesser sac atau omental bursa seperti itu. Jadi yang namanya greater sac itu tuh dia apa ya space atau ruangan yang dia tuh lebih gede gitu namanya greater kan berarti yang lebih gede gitu jadi ruang di antara peritoneum visceral dan juga parietal ya itu lebih gede gitu dia tuh lanjutan dari diafragma ke bagian kavitas pelvic gitu loh kemudian dia terdapat ada 2 kompartemen yaitu eh, dipisahkan oleh namanya transverse mesocolon transverse gitu ada supracollic compartment itu tuh dia ada yang di atas dari transverse mesocolon yang mengandung gaster, kemudian liver dan juga lien. Kalau untuk yang infracollic compartment, dia tuh ada di bawah dari transverse mesocolon dan mostly itu sebagian besar tuh konten dari small and large intestine gitu. Jadi usus besar dan juga usus halus seperti itu. Kan tadi ada greater sac ya. Selanjutnya ada lesser sac nih. Nah, tadi greater sac tuh yang ini. Jadi dia tuh
Rongganya tuh yang lebih gede gitu loh, retrosaknya. Kemudian dia dibatasi oleh yang namanya mesocolon transversum gitu kan. Kemudian ada yang namanya laser suck atau omental bursa gitu. Dia tuh lokasinya tuh posterior dari gaster dan juga laser omentum gitu. Omentum minor gitu yang tadi. Nah, kemudian anteriorly to the pancreas and duodenum. Jadi dia ada di bagian anterior dari pankreas dan duodenum gitu. Jadi fungsi dari omental bursa itu tuh buat movement dari gaster atau movement dari perut gitu. Nah, si greater sac dan juga omental bursa itu saling berkomunikasi satu sama lain dengan suatu foramen gitu loh, suatu rongga yang namanya tuh foramen omental atau epiploica foramen atau foramen Winslowi gitu. Nah, si jadi kan dia untuk komunikasi antara lesser sac dan juga greater sac gitu ya. Dia tuh ada yang namanya ya si epiploica foramen tadi ya. Dia itu terletak di bagian posterior dari ujung bebas laser omentum minor gitu. Jadi si foramennya itu tuh ada batas-batasnya nih, ada clear clear bordersnya itu ada bagian kalau di bagian anterior dia tuh berbatasan dengan hepatoduodenal ligamen. Ligamen hepatoduodenal kalau bagian posterior dia di bagian vena cava inferior, lalu di bagian diafragma kalau untuk bagian superior dia ada di lobus caudal dari liver, lalu kalau yang inferior kalau yang di bagian inferior dia ada di superior part dari duodenum gitu. Jadi untuk yang laser sac itu kan dia lebih kecil ya di sini nih. Kemudian greater sac itu yang lebih besar ruangannya ini. Ruangan di antara peritoneum parietal dan juga peritoneum visceral gitu ya. Nah, untuk menghubungkan antara si laser omentum dan juga greater omentum, maaf, untuk yang menghubungkan antara laser sac dan juga greater sac, dia tuh ada yang namanya si ini nih, omental foramen gitu, atau yang namanya tuh epiploica foramen atau foramen of Winslow gitu, foramen of Winslow yang di sini nih. Nah, seperti itu. Nah, ini dia dari pustaka yang saya gunakan untuk materi presentasi saya pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.